seorang pengantin yang cantik, dia jadi sebuah model inilah brand ya. Tapi dia merasa nggak cantik. Bahkan sesaat setelah turun dari pelaminan, setelah menikah, dia merasa ini keputusan yang salah. Ya, ketika anak mengalami sesuatu, dialog kita, diskusi kita itu jika berkualitas itu akan sangat mampu membuat anak-anak siap menghadapi berbagai olok-olok itu. Teman-teman Omar, kakinya sehat tidak? Sehat atau timpang? Sehat. Kalau kakinya sehat, tetapi jalannya timpang, menurut Omar yang sakitnya di kakinya apa di kepalanya? Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan aku Maria di acara podcast ISQ Mental Wellness. Nah, kali ini seperti biasa nih kita akan berbincang-bincang terkait topik-topik utama nih ya yang menjadi viral belakangan ini. Dan kita ini akan berbincang-bincang langsung dengan Coach Ida. Halo Coach Ida. Halo. Apa kabar Coach Ida? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya gitu. So nih kali ini kita kembali lagi ya menyapa para audiens kita, para followers kita nih di Instagram gitu ya. Untuk kita membahas nih Coach ya. Kita membahas tentang trauma nih Coach. Jadi sebenarnya sih kita yang mau bahas itu adalah bagaimana sih proses penyembuhan trauma. Sehingga ini bisa menjadi transformasi emosional gitu ya Coach ya. Nah mungkin sebelum kita ke sana gitu ya, ke lebih jauh nih tentang traumanya, ini kita pahami dulu mungkin sedikit ya tentang apa sih Coach trauma itu dari kacamata Coach nih selaku family special coaching ya gitu ya. Silakan Coach. Iya. Mungkin tadi Bu Maria sudah menyampaikan bahwa hal-hal saat ini banyak sekali terjadi kasus-kasus yang menjadi viral yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kekerasan, peristiwa yang tidak diharapkan tetapi memberi dampak yang luar biasa pada mental seseorang. Kalau ditanyakan tadi apa sih trauma itu gitu ya, trauma ini sejarahnya panjang dan istilah trauma itu sebenarnya bukan dari bahasa Indonesia, dia dari bahasa Yunani yang dipopulerkan itu baru sudah cukup lama, tahun 1691-an, udah lama sekali gitu ya. Yang pada awalnya trauma itu sebetulnya artinya luka. Nah pada awalnya lebih merujuk kepada luka fisik. Fisik ya, betul. Nah ternyata yang terjadi bukan hanya luka fisik, ternyata kita juga mengalami luka jiwa, luka batin. Dan itu ternyata mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Ya. Nah pada zaman dahulu kala trauma itu banyak disebabkan oleh peperangan. Ya. Banyak terjadi perang, leluhur kita, kakek buyut kita, gitu ya, menimbulkan luka fisik sekaligus luka di jiwa. Trauma juga bisa disebabkan oleh bencana alam. Mungkin dulu kita masih ingat ya ada bencana tsunami. Nah, saat itu ada seorang korban yang datang ke Jakarta gitu ya. Saat itu dia setiap melihat air berputar, apakah itu di mesin cuci, apakah itu di kamar mandi, mendengar suara air itu tiba-tiba dia gemetar, ketakutan. Teringat kembali ketika pertama kali melihat kejadian tsunami, di mana menelan korban orang-orang terdekat. Dia tinggal sendirian, ayah, ibu, suami, anak meninggal semua tinggal sendirian. Sehingga ketika mendengar lagi suara air bergemuruh, melihat air, dia kembali ketakutan, badannya gemetar dan jantungnya berdetak, kemudian susah nafas dan di kondisi seperti itu dia nggak bisa berpikir apa-apa dan tentu saja dia tidak, kualitas hidupnya menjadi menurun. Itu disebabkan oleh trauma tersebut ya. Dan menarik ya ternyata sumber trauma itu bukan hanya dari manusia aja gitu ya, tapi juga dari bencana tadi ya gitu kan ya. Kalau zaman dahulu karena dari kejadian perperangan gitu ya dan lain sebagainya ya gitu. Nah ini kalau kita tarik kembali ya, jadi asal muasal apa itu trauma ya, apa itu definisi trauma ya gitu.
Dan tadi nih ya Coach ya sempat Coach bahas gitu kan ya. Kalau kita bicara trauma gitu kan, itu kan luka batin ya gitu ya, luka jiwa gitu kan ya. Saat ini banyak dipakainya kepada jiwa, tapi sebetulnya betul. Awalnya dulu lebih ke fisik. Ke gitu fisik ya, betul. Oh dulu ya awalnya dulu ke fisik, terus akhirnya kemudian larinya ke jiwa. Kalau kita bicara kan kalau orang luka fisik itu kan dia ngerti ya proses penanganannya ya, dia paham gitu ya proses penanganannya gitu ya. Dia harus kemana gitu kan ya, seperti yang kemarin Coach ceritakan tuh pada saat live gitu kan ya, ketika luka fisik, tangannya luka dia tahu harus ngapain, ketika badan kepalanya misalkan terluka dia tahu harus ngapain kan gitu. Tapi kan kalau kita bicara tentang trauma, kita bicara tentang luka batin, luka jiwa, banyak loh orang yang nggak tahu tuh mereka harus kemana gitu ya Coach ya. Betul sekali. Bu Maria mungkin, Bu Maria kan putrinya Anin ini usia berapa? 7 tahun. 7 tahun ya? Ya 7 tahun. Sejak TK itu pernah nggak melihat mainan dokter-dokteran? Sering ya. Betul. Di situ ada stetoskop, ada alat pengukur temperatur, ada Hansaplast ya. Betul. Bayangkan sejak TK anak-anak kita sudah belajar bagaimana menangani luka fisik. Ya, betul. Kan ada katakanlah yang paling umum ada 3 ya. Ada betul. Luka karena pisau, betul. Karena sayatan mengeluarkan betul. Darah, ada luka lebam karena benturan, ada luka bakar. Nah, penanganannya sama atau tidak ketiga luka itu? Beda dong. Beda. Betul, dan anak-anak sejak TK udah belajar. Belajar itu ya. Kalau kena sayatan pisau, pakai apa biasanya? Sayatan pisau ya pakai Hansaplast. Dikasih betadin. Betadin dulu gitu. Kalau kena benturan, sama misalkan tapi ada yang diobatin, ada yang ya udah dipakein apa gitu ya, trombopop gitu ya. Betul. Jadi kalau luka bakar macam-macam ya, ada yang pakai mentega, ada yang pakai ada yang pakai Pepsodent ya. Betul. Tapi biasanya memang rata-rata masyarakat udah tahu cara. Makanya ada istilah namanya kotak P3K ya. Iya betul. Wajib di dalam kendaraan harus ada kotak P3K di rumah gitu juga. Ya betul. Nah, tapi sekarang gimana pertolongan itu kan P3K itu singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan fisik. Betul. Tetapi ketika seseorang mengalami kekerasan jiwa gitu ya, betul. Mendapatkan kata-kata yang menyakitkan, mendapatkan penghinaan, mendapatkan serangan-serangan verbal atau abuse, apakah kita pakai Hansaplast? Enggak ya. Bahkan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Ya kalau kita hitung seorang anak dari bayi Anin sampai 7 tahun berapa kali ke dokter? Nggak kehitung ya, berapa banyak biaya. Itu untuk fisik, tapi untuk batin tadi betul seperti Bu Maria sampaikan, nggak tahu harus kemana. Dan believe it or not, saya menangani para mahasiswa, remaja-remaja, mereka banyak mengalami luka batin itu menurut mereka di dalam rumah atau di luar rumah. Karena kemarin kita sempat bahas ya, ini kayaknya di dalam rumah ya Coach ya. Pengakuan mereka itu bilang di dalam rumah dan terutama adalah dari ayah bunda yang sebetulnya niatnya baik misalnya pengen anaknya belajar, pengen sukses, pengen jadi orang yang masuk surga gitu ya, supaya sholat, ada yang sampai mungkin diancam, dipukul, ada macam-macam ya. Tujuannya kan sayang, pengen selamat, tetapi di samping di lain sisi menimbulkan tadi luka batin. Seorang teman saya itu dia seorang pimpinan yayasan sampai dia tidak suka pakai sabuk karena saking teringat karena masa waktu kecil ya. Disuruh sholatnya pakai sabuk. Nah itu ketika melihat sabuk lagi dia nggak nyaman. Ya. Nah itulah yang disebut trauma. Jadi ada peristiwa di masa lalu yang terjadi yang membuat dia tadi luka batin, kemudian terbawa sampai dewasa ya. Sehingga melihat sabuk tidak hanya sekedar sabuk alat buat dipakai gitu ya, tetapi yang teringat adalah itu ya, bayangan yang pernah dialami ya. Betul. Nah ini menarik sekali ya Coach. Ternyata kalau misalkan kita diskusikan ya, sebenarnya tuh trauma itu adalah karena rasa kasih sayang
yang disampaikan dengan salah. Iya, betul. Betul nggak, Coach? Bisa jadi Bisa karena jadi gitu ya. iya. Jadi karena tadi rasa kasih sayang tadi, niatnya mengajarkan yang baik, tapi karena cara yang dilakukan oleh orang tuanya kurang tepat, sehingga malah membuat trauma di Sesimpel anak. ini Bu, Sesimpel ada gimana? contohnya anak yang Mm-mm. ceritanya mau pergi, diajak Mm-mm. makan keluar gitu ya. Oke. Karena melihat ibunya tuh kalau tampil tuh cantik gitu ya, seneng pakai Betul. mix and match gitu. Namanya juga anak masih 4 tahun. Betul. Pakai celana, baju, pakai Betul. jaket, pakai topi, ya Betul, semaunya gitu ya. Begitu ayahnya lihat, ayahnya langsung bilang, lepasin, jelek, Paham. bagus, jelek, bagus, jelek, Iya. bagus gitu. Akhirnya dia nangis. Sejak saat itu, setiap mau pergi, dia selalu bertanya, aku pakai baju apa? Oh, Dia nggak berani lagi. Nggak berani lagi Lalu mengekspresikan kalau ya. diajak pergi membeli baju, silakan kakak pilih, gimana ibu aja. Aku terserah ibu aja. Terserah dia nggak mau ambil keputusan. Karena dia trauma pernah memilih memakai baju dengan pedenya, dengan senangnya, ternyata dipaksa sama ayahnya untuk ganti karena menurut ayah tidak cocok dengan usianya pada saat tidak itu tepat, ya, tidak tepat gitu, ya. nggak bagus Betul, gitu. Nah di sini dampaknya itu tadi nggak mau Sampai memilih, dewasa ya, tidak mau mengambil keputusan, sulit karena selalu bimbang karena takut salah, takut dinilai jelek. Gitu. Sesimpel itu ya gitu. Yang sebagai orang tua itu kan mungkin nggak sadar ya, yang lihat anak tadi pakai baju yang Kurang ngikutin cocok, orang kurang tuanya pantas. gitu kan ya, ngikutin orang tuanya. Kayak anak saya nih Anin tuh kecil tuh suka pakein sepatu saya gitu kan ya, terus pakein make up gitu. Tapi biasanya tuh saya ya udahlah biarin aja gitu kan, karena kan nanti anak-anak kan memang ada masanya dia meniru ya gitu. Nah kalau mungkin yang saya lakukan adalah kemudian sayanya adalah keras gitu kan, jangan gitu kan, gak sopan. Nah itu tadi ya Coach ya, ternyata efeknya itu tuh jangka panjangnya ketika dewasa dia udah nggak bisa, atau dia tuh nggak berani memilih lagi apa yang dia mau gitu ya, apa yang dia suka gitu ya. Ada seorang pengantin yang cantik, dia jadi sebuah model inilah brand ya. Tapi dia merasa nggak cantik, bahkan sesaat setelah turun dari pelaminan, setelah menikah, dia merasa ini keputusan yang salah. Dan dia merasa tidak percaya diri. Padahal kalau kita lihat dia jadi model itu kan cantik. Jadi secara logika itu nggak nyambung gitu. Kok bisa dia jadi seorang model tetapi dia merasa percaya insecure, diri gitu, merasa nggak pede di hadapan suaminya, keluarga suaminya. Setelah ditelusuri ternyata dulu waktu kecil dia sama memakai baju yang mungkin kurang pas gitu ya, ibunya juga mungkin sibuk nggak memperhatikan, ternyata dia diolok-olok oleh temennya dan akhirnya perkawinannya tidak berumur panjang dan dia nggak mau menikah lagi. Aduh, kayak ini sebagai orang tua tuh kayak harus be aware banget ya kalau melihat yang case to case itu yang sebenarnya kan mungkin ya itu tadi sih, kadang kan mungkin ini kali ya, ini saya juga bingung nih, Coach, benar nggak sih, ada nggak sih pengaruhnya kayak misalkan kalau misalkan saya nih dulu ya, kalau saya diajarkan orang tua saya kayak gini, kalau ada yang ngolok-ngolok gitu kan ya, kalau ada yang ngata-ngatain ya biarin aja gitu kan nggak bisulan gitu kan. Ya menurut saya waktu itu ketika ibu saya bilang seperti itu membuat saya tuh kayak lebih berani aja gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu, nggak ambil pusing gitu ya. Saya sih nggak tahu sih Coach, itu kayak ada, saya itu ngaruh nggak? Maksudnya itu ternyata hal yang bisa berpengaruh sehingga saya nggak trauma dengan olok-olokan orang atau kayak gimana ya Coach. Itu kan pola asuh kan beda-beda ya Coach ya gitu kan. Tapi kan caranya orang tua zaman dulu tuh bermacam-macam nih Coach. Kalau pandangan Coach ini seperti apa sih Coach kira-kira? Ya itulah sangat pentingnya pendampingan kita para orang tua ya. Ketika anak mengalami sesuatu, dialog kita, diskusi kita itu jika berkualitas itu akan sangat mampu membuat anak-anak siap menghadapi berbagai olok-olok itu. Ini kisah nyata yang pernah di-share oleh seorang alumni IEC di Malaysia. Beliau itu terlahir dengan kaki yang mohon maaf pincang gitu ya. Kalau di Malaysia itu istilahnya timpang gitu ya. Tokoh tersebut bernama Omar gitu ya. Dikisahkan suatu hari Omar tuh ingin bermain dengan teman-temannya. Tapi ternyata alih-alih diajak main sama temennya, malah
semua teman-temannya beramai-ramai menirukan cara berjalannya Omar, timpang, lalu dengan kata-kata Omar timpang, mereka tertawa terbahak-bahak. Dan akhirnya tentu saja Omar tidak jadi bermain, dia pulang ke rumah, dan ketika ibunya melihat dengan derai air mata gitu, Omar apa yang terjadi? Diceritakanlah. Nah, terus ibunya bilang begini, Omar, teman-teman Omar kakinya sehat tidak? Sehat atau timpang? Sehat. Kalau kakinya sehat, tetapi jalannya timpang, menurut Omar yang sakitnya di kakinya apa di kepalanya? Oke, betul. Teman-teman Omar kakinya sehat, tapi karena sakit di pikirannya, maka meskipun kaki sehat dia tidak bisa pergi kemana-mana. Betul. Akan tetapi Omar, meskipun kakinya timpang, tetapi pikirannya sehat gitu ya. Maka Omar bisa pergi kemanapun Omar mau. Dan ternyata believe it or not, Omar S1, S2, S3 di negara yang berbeda. Wow, betul. Dan beliau menjadi seorang profesor. Betul. Wow. Dan terbukti ya bahwa ketika pikiran sehat, nggak ada kendala fisik yang bisa menghalangi. Betul. Ya. Nah, jadi kan tadi olok-olok ya. Iya, betul. Ketika ibunya hadir di situ, ibunya tidak berkata begini, nggak apa-apa kok Omar, nggak apa-apa, Omar cakep, ganteng, nggak apa-apa. Iya. Ibunya menyampaikan fakta, memang faktanya Omar timpang. Tetapi kita punya hal yang istimewa. Betul. Omar orang yang cerdas, pandai, gunakan kecerdasan itu untuk bisa pergi kemanapun. Ini peran orang tua tuh penting banget ya. Memberikan pendampingan meskipun saat dibully, tetapi kata-kata orang tua di saat yang tepat. Jadi magic word yang baik ya buat anak ya gitu. Sehingga sebenarnya kalau semua sama-sama ya, coach ya, saya juga sebagai orang tua kan masih belajar juga ya. Dengan seperti ini sebenarnya dengan kayak tadi ya pendampingan kita ada bersama anak kita gitu kan. Kita berdialog sama anak kita gitu kan. Justru ini akan membuat anak kita nanti di masa depan itu menjadi seseorang yang lebih kuat ya. Betul, dia memiliki benteng yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Tidak ada keluarga yang sempurna ya. Tidak ada lingkungan yang aman. Betul. Pasti akan ada anak-anak kita pasti mengalami berbagai ujian-ujian tantangan. Betul. Kita nggak bisa mensterilkan lingkungan. Betul. Yang ada adalah kita memberikan asupan ya, supaya dia punya imun, supaya dia punya kekuatan untuk memproteksi dirinya ketika tadi serangan-serangan itu datang kepada dia. Ya, betul ya. Ini tentang trauma yang tidak disengaja ya. Tidak disengaja. Nah, sekarang gimana kita bicara tentang trauma yang betul-betul terjadi secara fisik, secara verbal, seperti yang sekarang ramai-ramai yang ramai sekali ya. Itu banyak dibicarakan. Ya, yang case to case yang lagi viral ini kan ada Telegram yang kemudian dipukul gitu ya, sama suaminya gitu kan, bahkan anaknya ketendang itu tuh itu seperti apa meninggalkan traumanya benar-benar tuh saya nggak kebayang sih kalaupun saya jadi istrinya gitu kan ya, itu nggak kebayang, bukan hanya dia sendiri kan yang terluka tapi kan anak yang baru dilahirkannya juga ikut terluka gitu kan. Boleh jadi si kakak-kakaknya pun juga mengalami luka juga gitu ya. Nah, disinilah pentingnya untuk kita aware ya, tadi menyadari ini ada sesuatu yang boleh jadi meninggalkan jejak, meninggalkan trauma. Dan disitulah tadi perlu, seperti halnya sakit fisik, kan kita datang ketika kita nggak bisa menangani ini, ketika lukanya kecil mungkin kita bisa cukup pakai betadine, Hansaplast. Tapi kalau lukanya panjang nggak mungkin. Apakah kita jahit sendiri? Kita akan datang kepada tenaga medis, kita meminta untuk disembuhkan. Begitu pula ketika luka batinnya biasa saja, mungkin kita bisa dengan sendiri, jalan-jalan sendiri gitu ya, atau enggak ikut kajian. Tapi kalau luka batin kan kita nggak tahu dalamnya sedalam apa. Iya, betul. Nah, disitulah kita perlu menerima, mengakui bahwa saat ini saya luka, nggak perlu selalu baik-baik saja. Betul. Menerima bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja itu adalah sebuah kunci untuk kita bisa penyembuhan, untuk bisa menjadi lebih berdaya, untuk kita bisa menjadi melangkah ke depan, mencapai cita-cita ini dengan
tegap gitu ya, dengan betul, percaya diri, betul. dengan langkah-langkah yang betul-betul tertata. Tetapi ketika kita dibebani oleh trauma, oleh masalah-masalah di masa lalu, seperti tadi, bisa jadi kita nggak bisa jalan kemana-mana. Kita tetap berada di tempat yang sama terpuruk, sulit untuk membangkitkan emosi diri yang ada. Mungkin terus-terus dalam keadaan keluhan, ya, terus-terus dalam tangisan, terus-menerus dalam keadaan depresi, dan kita mau keluar dari kubangan itu harus mencari solusi. Nah itu kayak semacam belenggu ya. Jadi kalau kayak trauma, luka batin, ketika tidak disembuhkan atau tidak ditangani dengan orang yang tepat, gitu kan ya, itu kayak belenggu yang akan menghambat gitu ya kemajuan dari diri si orang itu ya. Nah coach, menarik nih ya tadi ya, kan mungkin nggak semua orang tahu nih, mereka ketika punya luka batin, ketika punya luka masa lalu tuh mereka tuh harus datang kemana nih coach gitu ya, boleh mungkin silakan. Mungkin sebelum harus datang kemana kita lihat dulu seperti luka ya, kalau dibiarkan terbuka, kena debu, kena kotoran, kira-kira apa yang terjadi lukanya kalau dibiarkan nggak disembuhkan? Oh, nanti dia akan mengalir ke infeksi kemana-mana, akan melebar, jadi. Betul. Sama ini juga kalau nggak disembuhkan bisa infeksi kemana-mana gitu. Betul. Nah, sehingga dia perlu bantuan. Jadi, nah dalam bantuan ini ada banyak pilihan ya, bisa datang kepada seorang coach, kepada seorang terapis gitu ya. Mungkin ada yang datang ke psikolog, psikiater, itu adalah sebuah pilihan. Nah, alhamdulillah kita di OAG kita tersedia, ada mental wellness ya. Ada mental wellness ya, alhamdulillah ya. Bisa membantu teman-teman, bantu siapapun yang memerlukan. Betul nih, jadi mungkin sedikit info kali ya buat para followers gitu ya, dan juga audiens gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman, kerabat gitu kan, ada yang mengalami atau yang memiliki luka batin, luka trauma gitu kan ya. Nah, cara penyembuhan itu biasanya dengan menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah eksternal yang kita juga menamai seperti coach ini adalah coachnya gitu ya. Jadi di Universitas Ari Ginanjar kebetulan kita punya ISQ Mental Wellness, jadi pusat layanan untuk teman-teman gitu ya, menyembuhkan luka gitu ya, dimana nanti kita akan ada yang namanya hipnoterapi gitu ya coach ya. Dan coach Ida ini adalah merupakan salah satu hipnoterapisnya gitu ya coach, yang akan membantu teman-teman dalam mengatasi luka batin gitu ya, yang bisa menjadi penghambat atau jadi belenggu gitu ya coach ya. Mungkin ada beda-beda setiap orang, ada yang pendekatannya cocok dengan coaching juga, ada coaching juga, ada resource terapi juga, bisa dengan hipnoterapi. Jadi nanti kita lihat untuk orang ini, bisa untuk seseorang ini mana yang lebih tepat pendekatannya. Ada beberapa pilihan. Mungkin sebelum akhirnya hipno atau coaching, mungkin ada tahap konsultasi dulu ya coach ya biasanya ya. Perlu konsultasi dulu, kita memahami dulu apa gejalanya, apa yang biasanya munculnya di situasi seperti apa, perasaan yang munculnya seperti apa. Kadang-kadang trauma itu tidak selalu kelihatannya itu berupa tadi ya, nangis, berupa kesedihan, nggak mau ketemu siapa aja. Bisa juga dalam bentuk makan berlebihan. Coba bisa diceritakan nggak tuh gimana tuh? Trauma makan berlebihan tuh. Jadi ada yang dia merasa salah jurusan. Sama seperti saya juga salah jurusan ini. Salah jurusan ya. Masuk jurusan teknik mesin, padahal saya sukanya bidang kayak jadi psikologi manusia ya. Nah, dia dipaksa memilih satu jurusan tertentu oleh orang tuanya. Ceritanya kuliah udah selesai, dia anak pinter sebenarnya. Giliran mengerjakan skripsi dia mentok. Nah, karena setiap mau mengerjakan skripsi, pelariannya itu adalah makan lagi dari 60 kilo, 70, 80, 90, sekarang sudah hampir 100 kilogram. Wow. Dan sekarang tidak mau terima telepon orang tuanya, tidak mau nggak mau olahraga, ya. Itu karena kenapa dia nggak mau terima telepon? Dia setiap ditelepon katanya ditanyanya progres skripsi kali ya. Tuh, jadi akhirnya dia trauma, dengar telepon tuh nggak mau, akhirnya lari ke makan lagi, seperti itu. Jadi kayak banyak banget ya akhirnya dari
hasil coaching hipno yang dilakukan oleh Coach Ida gitu ya, banyak-banyak case-case gitu ya, yang kayak itu kayak aku aja nggak mikir itu sesuatu yang gimana-gimana loh, tapi ternyata terhadap beberapa orang itu sesuatu yang sangat wow mendalam. Seperti itu ya, mendalam ya Coach ya. Makanya di sini penting sekali untuk kita para orang tua sering-sering berdiskusi gitu ya, lebih banyak mendengar apa sih keluhannya mereka itu. Karena kan kita pikir dulu orang tua kita juga nasehatin nggak apa-apa, aku jadi berhasil. Ya memang baik gitu ya menasehati, tapi kalau terus-menerus satu arah, iya, tanpa ada feedback ya, menceramahi, tanpa mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak. Dulu tuh mama tuh begini, dulu tuh papa tuh begini. Gitu. Oh ya udah kalau papa begitu aku sih begini. Itu malah membuat seseorang bukan termotivasi, malah makin tenggelam, merasa makin insecure, makin nggak percaya diri. Padahal maksud orang tua biar membangkitkan. Dulu mama tuh bisa ranking, bisa bekerja dengan mudah. Mama tuh dulu begini, mama tuh kuat. Papa tuh dulu nggak pakai sepatu aja ke sekolah. Membandingkan dengan pengalaman masa lalu yang mungkin tidak relevan gitu ya. Betul. Sebetulnya informasi itu benar, tetapi karena disampaikannya kurang pas, kurang tepat gitu ya di saat anaknya tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu, sehingga kata-kata orang tuanya itu malah mengancam. Makanya kalau kita menyampaikan apa yang menurut pendapatmu, apa perasaanmu, kita dapat segera feedback untuk kita memperbaiki lagi. Oh cara ini kurang tepat, pakai strategi apa lagi yang lebih tepat untuk kita bicara kepada anak tanpa meninggalkan tadi luka atau trauma. Betul. Atau mungkin ya kalau kita sebagai orang tua mau bicara kepada anak gitu ya, kita harus lihat dari POV-nya si anak. Gitu ya, dari ya point of view-nya si anak gitu kan. Kalau misalkan dia jadi anak mendapatkan perkataan seperti itu seperti apa, mungkin kayak gitu kali ya Coach ya. Iya betul, dan itu kan hanya bisa tahu POV anak kalau anaknya didengarin. Betul. Ya, kita nggak bisa merasakan karena memang anaknya di zaman yang berbeda gitu ya. Betul. Pengalaman kita adalah anak di zaman dulu gitu kan, yang situasinya mungkin sudah berbeda. Ya. Kita tetap harus tanya lagi kepada anak apa perasaannya, apa pendapat kamu dari apa yang mama sampaikan tuh gimana sih gitu. Betul. Ya, kita gali dari sisi kita mereka. Gali ya gitu. Bahkan ya Coach ya, ini aku cerita aja sedikit ya Coach. Kalau anak aku malah dia kalau mau ngomong sama aku, dia ambil POV-nya tuh dari aku dulu Coach. Aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa kayak gitu nih Coach. Kayak contoh misalkan ya, misalkan dia tuh dihukum Coach di sekolah, misalkan disuruh berdiri lah sama miss-nya gitu kan. Nah pada malam hari pada saat pulang, dia nanya kayak gini ke aku nih Coach. Dia bilang kayak gini, Bunda waktu Bunda sekolah, Bunda pernah nggak sih dihukum gitu kan sama guru gitu kan ya. Terus akhirnya aku bilang pernah dong gitu kan. Terus gimana perasaan Bunda? Sedih gitu kan. Ya malu sih sama teman-teman gitu kan. Tapi Bunda waktu itu salah sih, makanya Bunda nggak mau lagi dihukum sama guru gitu kan. Nah setelah dia dengarkan itu gitu ya, dia baru bilang, maaf ya Bunda, tadi siang aku tuh dihukum sama Miss, soalnya tadi aku coret-coretin meja, dia bilang gitu kan. Oh gitu, Bunda marah nggak? Enggak gitu kan. Bunda nggak marah gitu, tapi nanti kalau misalkan kakak dihukum lagi kan malu ya sama teman-teman gitu kan ya, terus kemudian nanti kasihan nanti missnya gitu. Oh iya ya Bunda, aku nggak lagi nakal kok gitu. Jadi kayak anak aku tuh setiap kali mau meminta sesuatu, mau meminta maaf atau mau apa, dia pasti akan tanya dulu dari sisi aku. Ini gimana nih Coach, kebalik? Menurut Coach gimana nih? Iya, itu kemampuan point of view itu bagus sekali ya. Iya, betul, Jadi betul. bisa meminimalisir konflik karena ya, dia benar. bisa berempati, bisa memahami dari sudut pandang orang lain. Betul, ya gitu ya Coach ya. Karena saya paham nih ketika anak saya nanya itu, pasti akan ada ujungnya nih. Karena cukup paham ya. Karena bisa anaknya nih setiap mau sesuatu atau mau ngomong sesuatu, dia nggak akan langsung kepada poinnya nih Coach. Jadi akan muncul dengan beberapa
Ya modelnya kayak gitu ya. Nah jadi sedikit jadi kita juga paham ya Coach ya sebagai orang tua gitu ya, untuk kita bisa menyampaikan sesuatu kepada anak gitu ya, maka kita harus lihat point of view-nya itu dari si anak gitu kan. Tapi untuk kita tahu nih point of view dari si anak, maka kita perlu dialog sama anak. Betul. Maka kita perlu banyak ngobrol sama anak gitu ya Coach ya. Dan bertanya. Gitu ya. Oke. Menarik sekali nih Coach ya hari ini perbincangannya. Cuma sayang nih waktu kita yang terbatas ya Coach ya. Mungkin sebelum aku tutup dari Coach Ida apa yang mau disampaikan buat para orang tua mungkin gitu ya agar anaknya agar meminimalisir trauma pada anak mungkin. Silahkan Coach. Ya. Bagi kita para orang tua perlu peka ya melihat ada istilahnya unwanted behavior. Jadi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya pengennya sih rajin, tapi kok malas banget gitu kan. Itu sebuah perilaku yang tidak diinginkan. Pengennya nggak nunda-nunda, tapi nunda-nunda gitu ya. Jika ada hal-hal seperti itu bisa terjadi pada orang dewasa maupun pada anak-anak ya. Tadi misalnya kecenderungan mudah marah pada orang tua. Kita tahu nggak boleh marah, tapi masih terus saja melakukan hal yang sama. Ketika hal itu terjadi, tadi jangan sungkan-sungkan untuk datang kepada profesional atau seorang terapis untuk membantu bagaimana supaya unwanted behavior ini, perilaku yang tidak diinginkan ini bisa diatasi. Jadi bukan hanya pada anak ya, pada kita pun juga demikian. Apalagi kita lihat juga pada anak, ketika ada tindakan-tindakan yang dia sendiri sebenarnya nggak mau, tapi ternyata dia lakukan berulang-ulang. Itu pun juga bisa datang kepada terapi supaya bisa membantu anak-anak bisa mengatasi masalahnya. Demikian. Cek luar biasa ya, Masya Allah hari ini banyak banget ya manfaat yang saya pribadi pun bisa saya dapatkan dari perbincangan kita dengan Coach Ida. Harapannya juga teman-teman gitu ya, para followers kita juga mendapatkan banyak manfaat ya. Oke, akhirnya kita udah ada di ujung akhir nih acara. So kembali aku ingatkan nih untuk teman-teman semua yang belum follow Instagram ISQ Mental Wellness ya, boleh langsung follow aja karena kita akan selalu update informasi webinar juga ya Coach Ida ya. Webinar, live Instagram gitu pun ataupun konten-konten menarik yang akan kita buat tuh biasanya kita posting melalui Instagram gitu ya. Oke, sekali lagi jangan lupa follow Instagram ISQ Mental Wellness ya. Oke, jadi teman-teman semuanya gitu yang punya problem, yang ingin menyembuhkan luka batin, yang ingin menyembuhkan trauma gitu ya, itu bisa aja langsung datang ke klinik kita, ke pusat layanan kita juga di Menara 165 di lantai 2. Nanti bisa menghubungi kontak person yang tertera di Instagram ISQ Mental Wellness. Oke, terima kasih para audiens semua, para penonton semua, para followers semua sudah menonton podcast kita pada hari ini. Akhir kata, aku Maria. Saya Coach Ida. Pamit ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.